membuat menjadi siapa saja yang boleh berkontribusi atau berkolaborasi dengan repositori ini, seperti itu. Jadi misalkan kita dengan tim kita atau kelompok kita gitu ya akan mengerjakan proyek perpustakaan ini. Nah, caranya kita ke project-nya atau ke repositori perpustakaan, kemudian ke sini, ke setting. Di sini ada manage access. Baik, bertemu lagi dengan saya, Denny Gunawan. Di seri kali ini masih membahas tentang GitHub ya. Jadi kita akan menggunakan GitHub untuk project kita. Nah, di sini akan membahas tentang clone repository ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun ya, sudah login. Nah, kemudian di akun ini, di akun GitHub-nya sudah memiliki repository perpustakaan. Seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya sudah ada indeks HTML. Ya, seperti ini. Perpustakaan, selamat datang di perpustakaan, seperti itu. Kita kalau mau ngedit di sini ya, atau open di file GitHub bisa di sini kita menghapusnya. Nah, di sini saya akan membuat menjadi siapa saja yang boleh berkontribusi atau berkolaborasi dengan repositori ini, seperti itu. Jadi misalkan kita dengan tim kita atau kelompok kita gitu ya akan mengerjakan proyek perpustakaan ini. Nah, caranya kita ke project-nya atau ke repositori perpustakaan, kemudian ke sini, ke setting. Di sini ada manage access. Nah, di sini ini jika repositorinya masih berbentuk atau masih private, mau dirubah menjadi public atau kebalikannya dari public menjadi private, di sini juga bisa ya, di manage access. Nah, kemudian yang sekarang akan kita bahas yaitu direct access. Siapa aja yang akan berkontribusi atau berkolaborator. Nah, di sini kan berkolaborasi dengan project kita. Kita invite siapa yang akan kita ajak kolaborasi di dalam project perpustakaan, bisa memasukkan username atau emailnya atau namanya. Kita masukkan username-nya. Oke, seperti ini kita pilih, kita add. Oke, nah di sini statusnya pending invite. Nah, dari sisi yang si akun pemilik ini, Dengun17, dia akan menerima pesan melalui emailnya. Oke, kita buka. Di sini saya sudah buka emailnya. Nah, di sini ada email dari si akun web programming 851 ya, mengundang ya. Itu kita buka. Nah, ini tinggal diklik view invitation. Nah, ini kita save invitation. Kalau tidak ingin ikut ya decline. Kita pilihnya save ya supaya bisa. Oke. Nah, kita sudah. Nah, ini kalau yang sekarang ini posisi akunnya sedang ada di akun Dengun17 ya. Ini akun yang tadi di invite. Nah, di akun ini dia sudah
memiliki repositori perpustakaan juga gitu. Jadi dia bisa berkontribusi di project ini, jadi berkolaborasi dengan web programming tadi. Nah, kemudian di sini kita akan membahasnya menggunakan GitHub Desktop ya. Nah, di sini ada clone or download gitu ya. Nah, kemudian supaya kita mengerjakannya ini di GitHub Desktop ya, kita pilih di sini clone. Kemudian link ini kita copy ya. Ini diklik copy. Kemudian buka GitHub Desktop-nya. Nah, di sini kita pilih clone repository. Nah, pilihnya yang URL. Bisa URL, bisa di sini ya. Ini juga sudah ada perpustakaan atau URL-nya. Gitu. Kalau URL masukkan ke sini. Nah, kemudian karena ini projectnya web, contohnya ya, pastinya web ini disimpannya di htdoc ya, secara lokal pasti di htdoc. Makanya kita pilih dulu di sini ke htdoc. Nah, di sini ya. Ini posisinya exam htdoc, select folder. Nah, nanti dia akan membentuk repositori perpustakaan atau foldernya ya. Kita clone di sini. Jadi di cloning dari yang punya si web programming di kita juga ada. Seperti itu. Nah, kita sudah punya di sini ya. Nah, ini milik si web programming 851 sudah di-clone oleh kita perpustakaan. Oke, kalau kita lihat di foldernya, ini posisinya di htdoc. Nah, ini perpustakaan. Nah, ini tadi filenya index ya. Ya, kalau kita buka seperti ini, selamat datang ke perpustakaan, bacalah buku, seperti itu. Oke. Kemudian dari sini, nah, kita sudah dari project perpustakaan, berarti si Dengun 17 ini bisa memberikan kontribusi atau dia bisa mengedit atau menambahkan script atau menambahkan file sendiri seperti itu. Nah, caranya ya, jadi kalau kita mau mengedit langsung di file yang sama atau menambahkan file yang baru gitu ya. Oke, kita ke sini. Nah, kita cek historinya. Oke, kita ke history. Sini ada file index.html nya. Kita bisa buka filenya dari foldernya atau dari sini ya. Kalau di sini kita klik kanan, open in Atom. Nah, ini juga editornya bisa kita rubah ya. Karena saya menggunakan Visual Studio Code, bisa merubahnya di sini. File option integration. Di sini Visual Studio Code. Saya pilihnya. Save. Oke. Karena di video sebelumnya Visual Studio Code ada juga ya untuk Git-nya ya. Kita open. Oke. Sini. Kita hapus dulu. Oke, misalkan di sini kita rubah
Nah di sini ya, kita simpan. Oke, nah di sini ada tandanya. Nah, kalau di sini ada M ya, modify. Oke, nah ini di perpustakaan. Artinya kalau ada tanda yang seperti ini, berarti si file tersebut atau si foldernya atau repositorinya sudah terintegrasi dengan Git-nya ya, atau GitHub. Oke, kita cek. Kalau kita ngeditnya banyak dan menambahkan file juga, bisa commit langsung secara banyak juga ya. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini ada change 1 ya. Nah, di sini juga ada tanda plus, ini artinya di sini menambahkan. Nah ya, kalau sebelumnya yang ini menjadi yang ini, seperti itu. Yang plus ini berarti menambahkan spasinya, ini tadinya tidak ada. Kemudian misalkan oke, jika sudah di-commit, nah ketika sudah di-commit ya seperti biasa, di sini baru di lokal kita, belum di GitHub-nya, belum github.com-nya, di website-nya belum terupdate, makanya perlu di-push dulu ya. Oke, nah kalau sudah di-push, nah kita cek di GitHub ini, GitHub yang web programming 851, kita refresh, kita ke repositori perpustakaan. Nah di sini ada commit ya. Nih kalau kita bisa klik di sini. Oke, ini yang menggunakan heading 2 ini ya, dia menambahkan atau menggunakan heading 2 ini, menambahkan commit 1 ya. Yang artinya file yang di sini pun sudah berubah. Nah kalau kita cek, oke, sudah berubah juga, sudah terupdate. Seperti itu untuk clone ya. Kalau mau ditambahkan lagi kontributornya, masih sama seperti tadi di setting dan add kontributor. Oke, terima kasih.